Terus sampai saya nangis mau gimana pun. Ya dibatinnya janda kan. Sama saya Emosi. ditampar sekali. Bos, ya kali ini bersama Api dong bos ya. Akan ditemani oleh salah satu yang membuat geger di sosial media ya, yaitu ada Teh Tika. Teh Tika gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana perjalanan menuju ke sini tadi? Alhamdulillah baik-baik saja. Baik-baik saja. Panas nggak? Panas banget. Oh panas ya, kayak berita-berita ini ya, panas gitu, panas ya. Tapi aman ya. Aman ya. Oke. Jadi Teh Tika ini siapa sebenarnya gitu kan? Saya sebenarnya cuma biasa aja sih, ya nggak terkenal banget. Nggak terkenal banget gitu ya. Teh, tapi lahir di mana Teh? Saya lahir di Bandung, Caringin. Bandung Caringin. Iya. Oh, itu deket pasaran? Iya, deket banget sama iya, pasar. Iya, Deket banget. Teteh tinggal sama siapa Teh sekarang? Sama orang tua. Sama orang tua. Iya, sama mama aja gitu. Mama aja. Iya, mama. Enggak sama kakak gitu. Iya, sama kakak juga sama gitu. Kakak juga gitu. Berapa bersaudara Teh? Saya 4. 4. Iya, laki-laki semua. Saya tinggal sendiri ceweknya gitu. Teteh anak keberapa? Anak ketiga. Anak ketiga. Berarti punya kakak 2, punya adik 1. Adik 1, iya. Oke. Teh, berarti kan asli dari Caringin iya. gitu. Asli dari Caringin. Masa kecilnya gimana? SD di mana Teh? Saya SD di Sumedang, saya SD mah. SD Sumedang? Iya, sama nenek saya. Kan waktu dulu bapak saya sama mama saya udahan gitu. Jadi inilah saya jadi dibawa sama nenek saya gitu. Sempat diurus sama nenek iya. gitu. SD ya. Iya. Berapa tahun SD? Maksudnya di Sumedang dari kelas 1 sampai kelas 3. Kelas 3. Iya. Dari kelas 3 sampai kelas 6? Kelas 6 pulang ke Bandung gitu. Oh, pulang ke Bandung. Iya, mulai sekolah di Bandung. Iya. Oke. Kalau SMP-nya Teh? Kalau SMP enggak, sampai SD aja gitu. Oh, sampai SD aja berarti pendidikan ya. Bantuin orang tua. Gitu. Hebat ya. Sampai ngebantu. Berarti dari dulu udah ikut mamah ya? Iya. Udah ikut mamah. Sebagai berarti anak cewek satu-satunya Teh? Iya, anak cewek satu-satunya. Apa yang Teteh rasain sebagai orang anak hiji-hijina ya awewe gitu? Ya, pengen ngebagain orang tua aja sih, ya sama keluarga aja, utama anak saya gitu. Tapi kan ngerasa dilindungin gitu kan, punya kakak gitu. Iya sangat, ya kakak saya sangat lindungi saya banget gitu, sama orang tua saya, keluarga saya juga. Masa kecil gimana Teh? Boleh bercerita? Kecil sangat. Mulai dari SD gitu ikut sama nenek gimana perasaannya, kan belum tahu nih program orang tua kan waktu kecil kan, masih kecil kan. Boleh diceritain gimana kehidupan di Sumedang gitu? Ya, kalau saya kecil di Sumedang sekolah ikut nenek. Iya. Iya. Berarti sebelum daftar ya? Iya. Sebelum daftar. Udah lulus dari TK langsung ke Sumedang. Iya. Masih apa itu? Sama nenek saya sendiri. Dari Bandung dijemput? Iya. Tuh. Nah dari situ saya kan orang tua saya lagi gimana sih? Lagi problem lah ya. Iya gitu. Jadi saya kesana kesini ke Bandung, ke Garut, ke Sumedang. Jadi sekolah nggak benar gitu. Pulang lagi ke Bandung gitu, saya bantuin orang tua saya jualan aja. Dimulai umur berapa itu ngebantuin orang tua? Di umur 9 tahun. 9 tahun. Iya. Ngebantuin soal apa nih? Soal bantu jualan materi ataupun berdagang ataupun bersih-bersih atau gimana bisa bantuin? Ya waktu kan sekolah nggak diterusin nih. Iya. Ya bantu. Sampai kelas, tapi lulus kan SD? Iya. Oke. Nah waktu itu jualan kayak gorengan kayak gitulah, terus udah gitu ya. Terus waktu itu beres-beres rumah lagi, pulang dagang gitu. Terus ya adik gitulah. Sampai berapa tahun Teh? Kan dimulai dari 9 tahun. Iya. Dimulai dari 9 tahun terus sampai, maksudnya kan nggak seumur hidup lah ya, maksudnya ngebantu karena kan seiring berjalannya waktu Teh Tika beranjak dewasa gitu kan. Sampai berapa tahun tuh? Kalau nggak salah 2 tahun ada. 2 tahun? Iya. Berarti sampai 11 tahun? Iya. Sampai 11 tahun, selesai 11 tahun itu gimana? Maksudnya kan kalau 11 tahun tuh berarti
Oh, di umur SD ya? Masih SD 11 ya? Iya. Fokus aja sekolah gitu? Fokus aja gitu, udah berhenti jualan, diem di rumah bersih-bersih aja bantu orang tua. Oke. Perbedaan gini nih Teh, kan kalau di Bandung kan kota. Iya. Kalau di Sumedang kan ada kotanya, tapi Teteh tinggal di mana? Kota atau perdesaan? Perdesaan. Perdesaan. Iya. Apa bedanya hidup di Sumedang dan hidup di kota Bandung Teh? Kalau di kota Sumedangnya adem-adem gitu. Adem. Kalau di Bandung dah haredang gitu. Haredang banget. Haredang dulu atau haredang ayeuna teh? Ayeuna panas pisannya. Lebih tapi kalau oke lah karena di perkampungan masih sejuk ya, masih asri gitu masih, kan. Iya. Sedangkan kota Bandung sudah padat lah ya, padat penduduk, belum ditambah ya panasnya berita-berita ya teh ya. Tapi kalau misalkan memilih teh untuk kedepannya ingin hidup di Bandung atau di Sumedang? Kalau saya sih Sumedang aja. Sumedang. Iya. Why? Kenapa? Karena orangnya gitu ya lah. Lebih adem gitu ya, enggak. Lingkungannya lebih. Ya lebih aman aja lingkungan. Emang di Bandung nggak aman? Gimana maksudnya? Ya, agak mengerikan gitu soalnya. Soalnya omongannya aduh. Oh dari tetangga mungkin lebih penasaran gitu. Antar tetangga tuh penasarannya tingkatnya tinggi ya. Kalau di Sumedang mungkin lebih ini ya, lebih ramah, lebih adem lah. Lebih adem lah ya, kanut ceritanya. Iya. Nah teh, berarti kan untuk lebih milih di Sumedang ya, berarti ada keinginan, ada keinginan untuk hidup di Sumedang ya teh ya. Teh Tika ya, kapan kira-kira udah mulai rencana ingin, kan sekarang tinggal di mana? Di Bandung. Di Bandung. Ya. Kapan nih udah mulai mau ke Sumedang gitu? Insya Allah minggu depan. Tapi nenek masih ada? Ada, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat ya. Kangen nggak sama nenek? Kangen sih. Kangen ya. Rasa kehidupan di Bandung gimana teh? Ya gitu aja lah di Bandung mah. Gitu gimana? Boleh ceritain gitu? Selama kan hidup di Bandung udah berapa tahun nih teh? Mungkin dari selesai SD kan? Selesai SD udah mulai di Bandung. Boleh diceritain? Boleh. Jadi kalau diem di Bandung ya, jadi suasananya teh kurang cocok. Kurang cocok? Iya. Dengan siapa kurang cocok teh? Dari semua orang lah gitu. Mungkin orang-orangnya kurang. Orang-orang kurang paham dengan keadaan saya. Gitu. Emang orang-orang harus memahami keadaan teh? Ya, jadi gimana ya? Lebih orangnya lebih ke kepo lah ya. Iya gitu. Lebih ke kepo ya. Makanya ada rasa ketidaknyamanan gitu kan. Makanya tadi memilih untuk hidup di Sumedang gitu kan. Oke teh. Perihal di Bandung ya pasti mungkin ada suka dan duka. Paling seneng di Bandung tuh apa sih senengnya hidup di Bandung? Kalau di Bandung itu senengnya ada di ini nih teh. Persib. Ada Persib juga ada sih. Persib, ya. Mana mah Persib Til Aidai ya. Tapi teh waktu di Sumedang udah suka sama Persib? Suka dari kecil. Udah tahu ya? Udah tahu. Di umur berapa teh suka sama Persib? Tahu-tahu itu umur 9 tahun. 9 tahun. Iya. Berarti 9 tahun udah di Sumedang ya? Udah waktu sekolah di Sumedang ya? Berarti tahun berapa waktu di Sumedang siapa pemain yang paling tahu? Maksudnya di umur-umur segitu? Kalau umur segitu saya belum tahu nama-namanya, tapi kalau yang ingat dulu Persib dulu siapa? Siapa ya? Rizky Putra? Bukan. Kalau saya lupa lagi saya teh. Ke Gonzales mungkin ya? Iya gitu. Tapi kan benar-benar suka Persib ya? Iya, dulu kan teman-teman suka tuh nonton Persib yuk gimana gitu. Saya tahunya dari situ. Oh, berawal dari temen ya? Iya. Tapi teh perihal
di keluarga teteh aja yang suka sama Persib atau emang sekeluarga ayah, mama, kakak-kakak? Iya, suka semua. Oh berarti sekeluarganya Persib pisan. Iya, semuanya. Persib nu aing usaha. Berarti tapi tahu Persib dari teman-teman ya? Iya. Mungkin tahu Persib dari ayah gitu yang sering nonton bola. Terus apa sih ayah tegak gitu? Tahu gimana? Kalau iya sih ayah suka ayah gitu. Suka ya, suka nonton gitu di TV gitu. Iya, tahu-tahu udah ya dari kecil udah suka gitu. Udah suka. Jadi gini ya, gitu. Karena kan cinta turun dari mata ke hati. Iya gitu. Jadi gini Persibnya punya sepak bola gitu. Jadi ya cek batur mah kan Persibnya bahasa hati gitu. Iya. Nah, berarti kecintaan Persib tuh warisan lah ya, seolah-olah warisan ya, dari turun temurun lah ya, sama kayak saya. Mulai nyetadion kapan deh? Mulai pernah pertama nyetadion gitu. 2010 kalau nggak salah. 2010. Iya. Sama siapa? Pertama kali sama teman-teman. Sama teman-teman. Rombongan. Iya di Jalak Harupat. Iya Jalak Harupat. Berarti di umur berapa teh tuh 2010? 2010 14 kalau nggak salah, 12. Teteh sekarang umur berapa? Sekarang saya 22. 22. Berarti di umur ya segitu. Iya. Teteh sekarang udah menikah atau belum? Saya dulu pernah menikah gitu. Tapi keadaan pernikahan saya tidak harmonis gitu. Bentar teh. Di umur berapa teteh nikah? Umur saya menikah 18. Umur 18 tahun udah memutuskan untuk menikah. Iya. Apa alasan teteh untuk memilih dorongan untuk orang mah kawin gitu. Orang mah nikah apa teh? Gitu. Iya, alasannya gini, keputusan saya mau menikah teh kedepannya teh pengen ada yang mengurus saya sama gitulah. Sama menggantikan bapak saya kan gitu. Maksudnya menggantikan maksudnya gimana teh? Jadi gini, jadi kan ibaratnya kan kalau udah nikah kan jadi suami teh gantiin bapak saya. Sosok ayah gitu. Ya. Nah, gitu ceritanya mah udah gue pengen nikah aja gitu. Pengen ada yang ngebiayain saya gitu. Berarti kan tadi teteh bilang dulu pernah nikah. Berarti kan awal mula ketemu sama suami gimana itu ceritanya? Jadi ternyata gini, saya punya teman. Iya. Ya, teman saya itu punya pacar. Teteh punya teman? Iya, teman saya punya pacar. Oke, ya. Terus? Teman pacar saya punya temennya. Kelate. Boleh diulang lagi teh. Biar yang nonton juga gak bingung nanti. Iya kan, teman saya punya. Sebut aja temannya si A atau gimana gitu. Si N ini punya pacar. N ini punya pacar. Nah, si D ini punya teman lagi. Iya. Si 2 N ini sama D ini teh ngetemuin saya sama si A. Iya, si A itu gitu. Ditemuin saya teh sama dia teh. Jadi ibaratnya mah ituin lah apa namanya teh? Dijodohin apa gimana gitu. Ya dicomblangin lah ya, bahasanya comblangin lah ya. Tapi kan gak langsung nikah mungkin teh. Menjalani hubungan gimana gitu. Hubungan saya sama dia cuma sebulan. Boleh tahu nggak teh namanya siapa mantan? Wawan. Oh, Kang Wawan ya yang sempat ramai itu kan? Iya. Oke, Kang Wawan ya. Berarti pacaran dulu selama sebulan. Ya. Siapa yang ngajak nikah teh? Ngajak nikah dia. Yang ngajak gimana ngajak nikah? Ya, tahu-tahu udah ngatur tanggal aja. Tapi kan mungkin ada lamaran teh gitu. Gak ada. Oh, nggak ada? Gak ada. Langsung nikah aja. Kang Wawan sendiri nggak langsung ngobrol ke orang tua teteh gitu gimana? Udah tahu-tahu keluarga saya udah ngejatuhin tanggal aja. Tanpa pengetahuan teteh? Saya udah gini, kok buru-buru amat gitu kan. Ada pertanyaan buat Kang Wawan. Iya, buru-buru amat gitu. Tapi Kang Wawan jawabnya gimana teh waktu itu? Masih inget ya? Kalau itu udah lupa sih. Udah lupa, tapi mampu meyakinkan teteh ya sebagai pria datang gitu ya. Iya. Pria datang. Dari Kang Wawan udah punya anak teh?
Udah. Oh, udah punya anak? Ya. Berapa tahun deh? Sekarang udah mau 2 tahun. Satu? Berapa? Satu. Berarti selama berumah tangga Teteh sama Kang Wawan, sebelum udahan tadi kata Teteh katanya udahan kan ya? Berapa tahun Teh? Dari nikah kan nikah berapa? Awal nikah berapa? 2021. 2021. Nikah. Ya. Sampai tahun berapa Teh? Gara-gara nggak harmonisnya tahun 2022 harmonis sampai sekarang. Karena ada itulah. Oh, berarti dari 2021 sampai 2022 itu harmonis. Iya. Harmonis. Iya. Gimana Teh kehidupan bersama mantan suami, Kang Wawan? Gimana, boleh diceritain? Kan tadi awalnya gitu. Gimana gitu kok sempat jadi gak harmonis gitu? Iya, jadi ini ceritanya Teh. Jadi kan kita Teh ibaratnya kontrak ya. Jadi pisah sama orang tua. Nah, dari situ ibaratnya mantan suami saya itu suka main slot. Oh, main judi online gitu ya. Nah, dari situ kita nggak harmonisnya. Dari situ risiko kurang. Dapur tangabul lah ya. Ya gitulah. Dapur tangabul apa gimana gitu. Nah, saya udah berapa kali ngebilangin dia gimana mau gimana ini, mau gini terus apa gimana gitu kan. Saya kalau gini terus nggak akan bisa. Saya ngelihatnya ke anak kan, masa depan anak kita gimana gitu. Anak lahir tahun berapa? 2022. Berarti anak masih kecil banget masih waktu kecil itu banget, ya? Masih. Saya lagi hamil apapun, saya udah ngebilangin ke dia gimana caranya untuk berhenti, tapi nggak pernah didengar. Sampai saya nangis tengah malam, sampai saya bilang ke orang tua pun nggak pernah didengerin. Tapi itu waktu nikah ngontrak di mana Teh? Waktu ngontrak itu di Cililin. Ya, waktu ngontrak. Nah, nggak harmonis karena keluarganya gitulah ke saya gitu ya. Saya pindah lagi ke Bandung. Iya, kata Wawan ini kita pindah lagi ke Cililin ini. Nah, saya ikutin lagi, tapi kesini nih kenapa nggak ada rubahnya gitu. Tapi kalau dibilangin udah banyak terungkap ya dari mulut dia, udah banyak bilang udahan gitu kan, tapi dia nggak berani ngomong ke orang tuanya gitu. Kalau saya kan bilang ke orang tua. Kalau Wawan ini udah minta udahan terus. Tapi secara lisan, baru secara ucapan. Nah, berarti waktu itu sempat ada percekcokan Teh ya? Ada percekcokan di saat Teteh kan menolak karena Kang Wawan katanya sempat jadi pecandu judi online lah. Udah terbiasa kan ya? Udah terbiasa. Itu respon Teh Tika gimana? Marah atau sedih atau gimana Teh gitu? Ya kalau saya sih ya sedih gitu ya. Lihat suami kayak gitu ya dulu tuh. Saya udah ngebilangin gimana pun nggak pernah dihargain gitu. Sampai saya nangis mau gimana pun tetap aja gitu. Tingkat nggak ngehargainnya gimana Teh? Maksudnya nggak didengar kah atau ada secara fisik atau gimana? Ya nggak didengerin sih. Nggak didengerin sama sekali. Mau saya nangis mau apapun nggak pernah didengerin gitu. Saya kan lihatnya ke anak saya gitu. Gimana masa depan anak saya kalau bapaknya gitu terus gitu. Nggak ada itunya. Jadi saya mengalah saja, saya pergi dari rumah. Karena udah capek. Iya, karena udah capek dengan sifatnya gitu. Pernah KDRT nggak Teh? Kalau KDRT belum pernah. Belum ada. Tapi kalau ucapan iya. Emang separah apa ucapan waktu itu Kang Wawan ke Teteh? Maksudnya semarah apa gitu? Kalau semarah itu dia bilang kayak gini, kalau udah nggak kuat dengan dia, udahan aja. Gitu. Ya pakai Sunda, pasti Sunda kan ya? Iya. Ya udah we sana we balik maneh mah ka kolot maneh gitu bilangnya. Itu yang paling kasar. Iya. Nah, saya kan dulu itu dia tuh mau pergi nih niatnya ke rumah temennya. Saya nggak ngizinin lah, takutnya ada apa-apa kan. Saya paksa diem, tapi dianya
bilang ngatain anjing ke saya. Gimana gitu. teh boleh? Maksudnya gimana? Ya saya teh jangan ya ulah wae indit geus penting kata aku teh gitu. Atuh dasa kedeung cenah ka babaturan hungkul. Jangan capek teh ieu geus penting karunya ka budak. Dia teh kayak yang marah juga tuh anjing balik ka indung maneh cenah cicing jeung kolot maneh gitu dia bilang. Malam tuh malam banget teh, masih inget jamnya nggak? Maksudnya jam 1 atau kan itu malam banget ya? Jam 10-an. Jam 10. Iya. Di Cililin. Ya posisi saya sendiri sama anak saya gitu. Berdua ya, iya, sama anak. Takutnya ada apa-apa. Iya, kan gitu anak masih kan. kecil ya. Iya. Tapi di saat itu Kang Wawan normal gitu maksudnya atau ada pengaruh alkohol atau gimana? Nggak ada. Nggak ada ya, bukan peminum juga ya. Enggak. Bukan peminum juga ya. Gimana waktu itu perasaan Teteh? Waktu itu sangat ya hancur gitu. Waktu disebut maaf ya Teh ya, iya. anjing gitu dari seorang suami yang katanya kan imam yang harusnya bisa membimbing. Gimana perasaan Teteh? Sangat hancur sekali gitu. Kenapa jadi gini gitu ujung-ujungnya gitu. Dan mama saya juga udah tahu sih kelakuannya gimana gitu dia. Nah terus saya bela-belain pulang jam 12 malam. Kemana? Ke Caringin, ke rumah saya. Dari Cililin? Iya. Naik apa itu Teh? Saya naik Grab. Naik motor, mobil? Iya, motor kalau salah. Bawa anak? Bawa anak. Di umur? Di umur masih kecil, baru setahun. Anak dengar nggak? Kalau anaknya sering dengar, sering nangis gitu kalau kita itu lagi. Itu ya pasti sedih banget ya. Iya. Dan Teh berarti kan baru secara lisan nih, secara lisan. Tapi kan Teteh udah memutuskan untuk apa? Tadi Teteh katanya udah udahan. Itu udahan secara gimana Teh? Maksudnya? Jadi kalau menganggap saya ya pribadi, ya kan itu udah berapa kali ngucap. Dia tuh udah berarti ngucap. Nah, saya bilang ke orang tua saya nih, Wawan udah berapa kali ngucap, gitu kan. Nah dari orang tua saya ya udah Cina kalau udah gitu udah ngucap gitu ya udah biarin aja biar dia yang beresin semuanya gitu kan. Nah dari itu pernah ke saya bilang ya udah nanti orang diberes sana Cina gitu ya. Dari sampai sekarang belum diberes-beresin gitu. Maaf Teh, ini pernikahannya dalam secara agama atau secara negara agama atau siri? Kawin siri. Kawin siri. Iya. Kawin siri ya. Berarti sah menurut agama ya Teh? Iya. Teh maaf ya, perihal ini kan mungkin tadi suka judinya. Iya. Kapan terakhir maksudnya Kang Wawan ini ngasih uang buat anaknya Teh? Kalau terakhir ngasih uang itu bulan apa ya? Kalau nggak salah lupa lagi saya Teh. Bulan-bulan kemarin kalau nggak salah. Bulan-bulan kemarin. Iya. Tapi itu masih dalam rangka suami istri statusnya atau gimana? Di bulan kemarin. Kalau saya udah nganggap enggak sih. Kenapa Teteh nganggap enggak? Karena gini aja logikanya ya. Sekarang gini, kalau dia masih nganggap saya istrinya, mau gimana pun saya dimanapun itu pasti nanyain ke orang tua saya lah. Oh ini benar-benar nggak ada kabar sama gitu? Sekali nggak ada. Ke orang tua saya nggak ada. Ya ke keluarga saya pun nggak ada namanya sekali. Nggak ada? Nggak ada. Tapi terakhir ngirim uang, boleh tahu Teh totalnya berapa maksudnya? 200.000. 200.000 untuk apa? Untuk anaknya karena lagi sakit. Saya terpaksa minta juga gitu kan. Buat beli pampers aja gitu. Buat Teteh mah nggak ya bodo apa-apa amat gitu, lah buat saya mah, saya nggak kerja gitu. Berarti ya menurut agama sih emang udahan sih ya, karena kan nggak dinafkahin secara kurang dari 2 nafkah lahir batin, kurang dari 3 bulan atau 2 bulan pun kan itu udahan ya. Iya. Udahan ya. Tapi selama berumah tangga sama Kang Wawan sebelum itu sempat maksudnya nggak kecanduan judi atau setelah berumah tangga baru kecanduan judi atau emang kerbujang naweh gitu? Ya kalau tahu saya dari bujang. Oh dari bujang. Ya dulu mah nggak main slot gitu, mainnya kayak
nomor kayak gitu, togel gitu. Togel, Ya, togel gitu. nomor kartu gitu. Saya nggak tahu dari situ, tapi udah nikah. Ketahuan sifatnya gimana aslinya gitu. Waktu pacaran sempat pacaran ya? Jadi sempat pacaran. Pacaran mah baik-baik ya, aja baik-baik gitu. aja gimana, baiklah gimana gitu. Tapi sebelumnya kan waktu kan di tahun 2021 sampai 2022 kan baik ya, harmonis ya. Iya. Itu resiko dapur ngebul aman gitu ya? Lancar ya. itu, tapi kalau udah ketahuan gitu, udah ketahuan. Maaf teh, waktu lancar dikasih berapa teh? Per hari atau per bulan? Kalau per hari saya dikasih 50.000. Per hari 50.000. Itu tuh waktu harmonis normal ya 50.000 ya? Normal gitu. Waktu ketahuan telah main judol gitu ya? Iya. Itu gimana? Masih normal atau udah jarang gitu? Jarang sih, jarang. Sejarang apa teh? Ya kadang-kadang uang ngasih 20.000, 30.000 gitu. Untuk berapa hari itu 20.000? Sehari? Iya. 30.000? Iya. Cukup nggak teh? Kalau dibilangnya nggak cukup lah. Nggak cukup. Gitu. Buat dapur aja nggak cukup, apalagi jajan anak kan? Iya. Gitu. Anak udah mulai tahu jajan ya? Iya, gitu. Udah tahu jajan. Udah mulai tahu jajan ya. Berarti judi tidak dinafkahi. Maksudnya judi dinafkahi oleh uang haram atau maksudnya kumaha itu? Gak tahu itu uang apa yang dikasih ke saya nggak tahu. Nggak tahu gitu ya. Tapi kan Teteh sempat kontra kan, maksudnya sempat benar-benar marah kan karena tahulah efeknya kayak gimana kan ya. Sehari jadi 20.000. Tungtung nama kan tebenghar lah tehnya. Iya benar. Aing ngabeungharkeun mah nya syukur kan gitu kan. Tapi kan jadi efeknya dari 50.000 20.000 dan 30 nominal 30.000 itu kan sangat gedenya maksudnya kan buat Teteh bisa buat jajan anak, beli beras, beli atau bayar kontrakan gitu kan ya Teh. Tah Teh, berarti Teteh udah menganggap cerai itu dari kapan Teh? Dari bulan-bulan kemarin sih udah. Maksudnya bulan-bulan kemarin tuh udah 4 bulanan. 4 bulan. 4 bulan. Terakhir Teteh ketemu sama Kang Wawan kapan? Bulan kemarin. Pulang dari Garut. Pulang dari Garut? Ya, saya ke orang tua dulu. Ke orang tua dulu. Nah, sorenya saya pergi ke sana. Ya. Nah, di situ udah kondisinya udah tidak aman. Kondisinya udah tidak menyamankan saya lah gitu dengan sikapnya gimana gitu. Emang sikapnya keras atau gimana? Bukan keras, jadi cuek gitu. Oh cuek, tidak peduli lah ya dalam tanda kutip lah ya. Nah besoknya sama aku ditanya ini tuh mau gimana, mau udahan apa gimana gitu kan saya tanya. Yang nggak sesuai juga itu, ada nggak sama juga baik karena dia gitu kan. Juga balik ke Indung maneh, ya udah otomatis saya pulang sorenya. Oke. Kang Wawan berjudi tidak menafkahi, maksudnya bentar ya, tidak menafkahi Teteh gitu. Teteh tuh disuruh pulang ke ortu gitu. Jadi gini, bukan nggak ini, jadi ngasih uang gitu ya. Cuman nominalnya dikit. Gitu. Tapi ya saya ingin aja ya. Apa namanya teh? Diambil aja uang itu gitu yang dikasih sama dia buat anak saya gitu. Tapi lebih kesini makin parah ini orang nih. Main gitu terus ya udah saya pulang ke orang tua saya udah sempat untuk menyadarkan supaya berhenti, supaya lebih baik. Mending cari kerja yang benar gitu kan ya. Demi anak gitu kan. Ya, orang tua saya udah gimana gitu. Tapi kerja, Kang Wawan kerja? Kerja apa? Sebutin nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kerjanya di toko kue. Oh, toko kue. Iya, gitu. Ya, berarti kan waktu Teteh disuruh pulang, balik sana ka kolot maneh sana kan gitu kan ya. Baliklah ka kolot maneh, berarti kan itu udah masuk talak ya. Iya, makanya juga gitu. Makanya kenapa sekarang berkoar-koar gitu kan? Apa maksudnya, mau pengen apa gitu, sampai ngejelek-jelekin keluarga saya gitu. Oh baru berkoar-koar tuh
sekarang ya kan, maksudnya di up media kan ya? Iya, iya. Di up media ketika Teteh ramai dilamar di stadion itu kan ya. Teteh itu dilamar sama siapa? Gilang. Oh, Agilang ya, iya. Agilang ya. Berarti kan dengan status sebenarnya udahan ya, udahan ya. Jadi waktu dilamar di stadion itu Teh ya, yang sempat ramai kan viral ya. Teteh tuh bukan istri orang, karena kan Teteh udah ditalak waktu disuruh pulang kan. Iya. Gitu. Itu gimana perasaan Teh? Ya, makanya saya juga bingung, keluarga juga saya bingung. Gitu, kenapa baru-baru sekarang ngakunya saya jadi istrinya gitu kan. Kemarin-kemarin kemana aja gitu, nggak ada ke orang tua, nggak ada bilang apa-apa gitu. Oh, berarti Kang Wawan mungkin Kang Wawan nggak merasa dirinya menceraikan Teteh. Iya. Mungkin seperti itu. Iya. Tapi Teteh merasa sudah diceraikan karena sudah ditalak kan? Iya. Ya secara tidak langsung kan udah menalak kan? Iya. Suruh balik maneh kakolot maneh kan? Iya. Gitu kan? Gitu. Kan itu udah talak Teh. Terus dari lisan kalau misalkan itu udah berkali-kali kan? Iya, udah berkali-kali. Ya emang seharusnya kan belum kan ini nikah siri. Kan secara agama emang udah gak boleh serumah atau seranjang kan? Seranjang lagi. Karena udah ya udah talak kan? Iya. Oke. Terus Teh kenal sama Agilang dari mana itu? Nah, awalnya? Waktu kenal sama Gilang itu waktu konvoy Persib juara. Konvoy Persib juara. Tahun berapa? 2014. 2014? Iya. 2014, 2024. 24. Oh, 2024. Iya. 2024. Kemarin berarti ya? Iya, kemarin. Oke. Di mana? Kemarin. Gimana? Boleh ceritain? Kalau nggak salah di daerah Dago. Dago. Iya, ketemunya tuh. Gimana itu? Itu dia tuh diem aja di bawah, saya di mobil, di atas mobil. Mobil apa itu? Di atas mobil gimana? Maksudnya mobil diem di atas? Iya, saya diem di atas di mobil gitu. Nah, ada Gilang nanya-nanya lah gitu. Gimana maksudnya? Gilang kan lagi duduk atau lagi wededet? Enggak, diem aja dia teh lagi diem gitu. Nah, dia lihat saya mungkin, dia nyamperin. Oh, nyamperin. Ya, ada kakak saya juga di situ juga kan. Oh, jadi sama keluarga? Iya, sama keluarga, sama teman-teman lah. Sama teman-teman lah ya. Nah, dia teh gini nanyanya ke teman saya gitu. Itu siapa katanya? Itu teman saya, cina boleh minta nomor WA-nya enggak? Cina itu kata Gilang. Nah, tukeran lah ya. Sama saya teh disalahin si nomor handphone saya teh. Tapi sama teman saya dikasih yang benar gitu. Dikasih nomor yang benar Teteh iya, gitu. Saya pulang dari rumah, kirain saya nggak akan nge-WA itu orang gitu, Gilang ini gitu. Nah, kita kenalan gitu, belum pacaran tuh. Belum. Berapa lama terus PDKT lah ya, kita sebut PDKT lah ya. Iya. Berapa lama? Adalah semingguan itu. Nah, Gilang itu ngajak ketemu. Nah, saya kan bawa anak nih. Saya bawa anak. Nah, ketemuan, udah ngobrol-ngobrol. Pulang saya, Gilang besoknya mau pergi ke pesantren. Ah, masih sekolah atau gimana maksudnya? Pesantren. Enggak sekolah sih kayaknya, pesantren doang kayaknya. Mencari ilmu gitu ya. Iya, mencari ilmu ya. Karena kan bebas lah ya mencari ilmu mah sampai sekarang pun saya masih mencari ilmu gitu kan. Oke. Ya itu pergi ke pesantren udah berapa bulan nggak ada kabar nih ke saya ya. Nggak ada. Nah waktu minggu kemarin dia ngontek ke saya, masih inget gak sama Gilang gitu. Nah saya lupa kan. Iya. Ya Gilang siapa kan udah nggak ada ngontek nih. Berapa? 4 bulan ya? Ya. Sekitar 4 bulan nggak ada kontek-kontekan kan? Iya, nggak ada ngontek nih. Siapa ya? Ini Cina Gilang yang waktu konvoy. Oh. Iya. Oh iya, cewek kenapa? Nah niatnya dia tuh ngajak dinner, ngajak makan gitu. Saya tolak, nggak usah Gilang, kata saya teh, nggak usah, saya lagi ada perlu gitu. Tak, sudah sama saya nggak dibalas WA-nya. Nah dia nyari ke rumah saya. Kok tahu? Kok bisa tahu teh? Dari mana? Makanya saya juga bingung. Nggak nanyain ke Agilangnya? Enggak.
Udah nanya. Sempat gak direspon kan? Enggak direspon. Dia ngajak dinner lah ya, intinya ke gaya saya. dinner Gimana waktu diajak dinner tuh dia bilang, ayo kita dinner atau ayo kita makan malam di luar atau gimana? Enggak, ngajak dinner. Ayo ngajak dinner, kita ngobrol gitu ya, kata dia tuh ya. Saya enggak dulu lah, bilang saya banyak perlu nih gitu. Udah berapa jam dia datang nanyain ke tetangga saya. Rumahnya Tika di mana gitu. Nah, ditunjukin lah sama tetangga saya teh. Ada orang tua saya juga di situ juga. Nah, dia salaman sama orang tua saya bilang, Tika mah udah punya anak gitu. Oh, jadi yang ngasih tahu Teh Tika udah punya anak itu orang tua bukan Teh Tika. Iya, orang tua saya. Nah, terus teh dia teh ibu saya teh bilang gini, udah pernah nikah juga cina gitu, tapi nikah siri gitu. Iya, belum diberesin lah ibaratnya, sama digantung gitu ibaratnya gitu. Nah, udah kayak gitu teh Gilang ngajak saya stadion waktu minggu pertama itu. Iya, sama berarti Gilang. Itu tuh pertamanya stadion ya? Iya, sama Gilang. Sama Gilang. Saya nggak tahu tuh mau dilamar lah kayak gimana gitu. Emang bener-bener nggak tahu ya, nggak direncanain, nggak ngasih tahu ataupun nggak ngasih kisi-kisi gitu? Iya, makanya juga, disuruh naik aja ke apa namanya teh? Ya Paranti Capo lah. Iya, Paranti Capo itu suruh naik gitu. Nah, saya nggak nyangkanya gitu. Tapi berarti Gilang udah tahu atuh bahwa Teteh udah nikah gitu. Iya, udah punya anak juga kan, dia udah tahu, tapi bilangnya beda lagi kan. Oh. Tapi Gilang kan bedanya bilangnya nggak tahu loh. Iya. Itu perasaan Teteh gimana? Kecewa banget. Kecewa. Sebelumnya kan udah dibikin terbang nih gitu kan ya. Udah bikin terbang kan, perasaan Teteh waktu dilamar gimana coba? Dilamar ya aduk campur aja lah. Aduk campurnya gitu, kenapa aduk campur? Ya gitu, apa sih, dinu hati itu ya. Dinu hati. Ya dinu hati gitu lah. Nah sih aja jelema teh jauh gini kan gitu kan, saya belum beres sama itulah gitu kan. Belum beres, ya, merasa gitu. Belum beres juga ya. Iya gitu. Udah tahu gitu teh. Udah sana aku tuh mau serius sama kamu, cina gitu kan. Bilang we sambil gini ya Teh. Oh gitu ya. Iya. Ya ini mah bukan ilustrasi aja ya, ilustrasikan aja ya. Dari situ teh jangan buru-buru Gilang, saya teh. Kan posisi Gilang kan masih pesantrennya gitu. Nggak boleh dulu kata saya teh. Waktu udah lamar itu, orang tuanya datang ke rumah. Tapi bentar Teh, waktu Teteh bilang kayak gitu tuh, waktu dilamar di podium atau ya Paranti Capo gitu, itu bilang kayak gitu atau setelah Teteh udah nerima cincinnya? Saya nggak bilang langsung ke Gilang, saya dalam hati ini apa sih? Gitu. Ada mau ditolak Ramur? Nah itu, bukan orang kan, mungkin menghargai perasaan juga. Tapi berarti tidak ada tidak ada namanya keikhlasan atau Teh nerima Teh gimmick atau itu. Terus gimana selanjutnya waktu udah dilamar nih kan, pasangan Teteh kan aduk campur gitu. Pastilah kan belum beres, belum ini gitu kan ya. Teh sekarang gimana rasanya viral Teh? Kan sempat rame nih, video itu tuh rame banget loh Teh. Iya. Gila loh, rame banget loh. Saya juga gitu nggak nyangka bisa serame ini gitu. Saya lah biasa-biasa aja lah gitu, gimana lah gitu. Tahu-taunya pas buka TikTok malah meludak gitu. Kok sampai FYP gini gitu. Perasaan saya teh, kenapa jadi gini, sampai masuk TV. Seneng. Kenapa enggak Teh, kan viral gitu. Viral tuh yang diinginkan oleh semua konten kreator loh. Tapi kan Teteh dapat momentum itu gitu kan. Saya mana nggak ada pengen nggak ada pengen viral mau gimana. Perasaannya Teteh gimana? Kan nggak senangnya kenapa gitu? Nggak senangnya ya. Banyak sumbing telinga. Ya dari sana sini. Sini.
Itu respon Gilang tuh sempat juga ramai kan ke TV kan sampai upload kalau nggak salah Api lihat videonya sempat upload kan. Itu Gilang mah seneng loh. Kok Teteh enggak? Kalau saya mah ya bikinnya gini aja kan itu apa namanya teh? Kalau Gilang kan masih bujang gitu kan. Nah, saya jadi ya di batunya janda kan, anak satu. Janda anak satu. Iya, jadi gimana ya perasaan teh? Nah, jadi gini gitu. Jadi aduh campur lah perasaan saya satu. Oke, berarti sama Gilang teh nggak pacaran ya, nggak menjalani hubungan ya? Iya. Soalnya kan banyak berita simpang siur gitu ya, berita simpang siur bahwa sampai Teh Tika, maaf ya, Teh Tika sampai sudah mulai satu rumah sama Gilang gitu kan. Itu gimana respon Teh Tika? Boleh dijelaskan gitu. Ini ditonton nih. Iya. Iya gitu. Ini santai aja Teh. Iya gitu. Boleh sok. Ya maksudnya apa gitu ya bilang gitu sehari-hari saya bantuin orang tua saya di rumah gitu. Iya, kan orang tua saya jualan. Ya, saya ngebantuin orang tua saya sampai dipitnah udah serumah sama Gilang gitu sama nggak tahu sama siapa gitu. Yang penting nggak apa-apa lah, yang penting nggak ada bukti yang benar buat saya. Benar satu rumah ya. Iya, soalnya kan ada yang bilang sampai pacaran, terus satu rumah, ya kasana kumpul kebo lah tehnya, kumpul kebo gitu kan. Bahwa apa yang berita di luar sana itu bohong kan, berarti kan? Bohong kan? Karena kan Teteh di sini pacaran pun enggak gitu, apalagi serumah kan? Iya, makanya juga. Saya juga udah gimana, udah bingung ngadapinnya. Berarti tanggapan Teteh perihal berita itu mungkin, aduh, kok kaget gak sih? Iya, kaget banget lah sampai dipitnah segininya gitu. Oke, itu Gilang responnya gimana? Gilang juga ya lah, ini aja, ya jadi gini gitu. Kan tahu Cina Gilang diam di rumah, Cina kalau pulang malam juga Cina dimarahin gitu sama orang tuanya. Sama orang tuanya. Iya. Seumur nggak Gilang sama Teteh atau lebih dulu siapa? Lebih dulu saya sih. Lebih dulu. Saya. Lebih dulu Teteh. Iya. Lebih dulu. Beda berapa tahun Teh? Kalau Gilang sekarang 20. 20 Teteh? Saya 22. 22. Oke. Nah, Teh selesai rame itu kan sempat juga ya rame video yang di Alfa, itu gimana Teh maksudnya? Ada Teteh yang maaf ya Teh, yang nampar ya. Gitu kan. Teteh tahu nggak kronologinya gimana gitu? Nah, jadi gini ceritanya tuh. Boleh. Pas saya di rumah, Gilang datang bawa belanjaan tuh. Bawa belanjaan ya. Banyak? Enggak sih, cuma dikit. Gitu. Nah, waktu itu Teh dia ngeluarin parfum sama Gatsby parfum Gatsby yang kotak gitu, plastik gitu? Enggak, yang Gatsby-nya yang di botol gitu. Oh iya. Ngeluarin tuh dia. Ya, saya nggak banyak bicara ya. Udah dari mana? Kata saya gitu. Itu udah dari Alfa katanya gitu. Dia nyari HP. HP-nya tuh nggak ada. Nah, dia inget HP-nya ketinggalan di Alfa. HP-nya tuh habis ngambil dana katanya. Nah, ada teman-teman aku tuh di rumah Teh, suruh ngambil HP Gilang ke Alfa. Nah, pulang lagi teman aku Teh, itu katanya harus sama Gilangnya. Ngambil HP-nya gitu kan. Nah, balik udah berapa menit gak balik lagi. HP posisi saya, HP saya dibawa sama Gilang. Ya, sama saya ditelepon, HP saya diangkat tuh sama Gilang Teh. Itu bawa tas saya semua, barang-barang dibawa gitu. Ya udah saya Teh samperin ke Alfa ya. Maaf Teh, barang-barang yang udah dibeli sama Gilang, harus dibawa lagi ke Alfa gitu kan? Iya. Okay. Dibawa lagi sama saya Teh. Saya nggak tahu, posisi Gilang itu sudah ditahan. Udah ditahan? Iya, udah sama ditahan. Sama pihak Alfa? Iya, sama pihak ya. Okay. Nah, saya nggak banyak tanya, udah kasih aja. Nah, saya nggak tahu. Saya nggak tahu, saya kasih barang-barangnya, saya keluar. Ada teman saya juga, bingung kita berdua ada apa ya ini? Bingung kita berdua. Nah, tukang parkir itu bilang, ada apa? Kata saya nanya. Oh, Teteh nanya ke tukang parkir. Karena udah rame-rame ya mungkin ya? Iya.
itu cenah mau cenah gitu. Saya sok lah. Pasti kaget ya. Saya sok di situ bingung. Jangan teh. Nah, jadi gini kata itu cenah mau parfum cenah gitu kan. Mau parfum sama apa ya kalau nggak salah. Apalagi cat rambut. Oh, cat rambut. Nah, kalau ingat. Pikok lahnya. Iya, cat rambut. Saya ngobrol sama tukang parkir itu yang di Alphard ya. Saya ini gimana ceritanya? Iya, ceritanya gini, dia teh nanyain parfum ini berapa ke kasirnya teh. 40 berapa kalau nggak salah ya. Nah, sama dia teh cenah dikantongin ke saku. Nggak dibayar gitu. Ya. Udah gitu teh, tolong ambilin HP saya, soalnya saya kalau saya ke situ gak akan dikasih sama si Gilang HP saya. Diambil sama tukang parkir HP-nya teh, dikasihin ke saya. Saya masuk ke dalam, saya udah emosi. Iya, udah emosi sama emosi. Saya ditampar sekali. Apa yang dibilang Teteh ke Gilang waktu udah nampar? Kata saya teh, kamu malu-maluin, ini teh lembur siapa? Kata saya teh gitu. Oh di mana emang? Dicaringin? Dicaringin. Tepatnya apa caringin ya? Iya. Atuh lembur pesan Teteh. Iya, makanya malu-maluin banget kan. Ya, semua itu teh kenal saya yang di sana itu. Sama penjaga apa juga itu ibaratnya kayak udah dianggap bapak kandung saya gitu. Oh, yang pakai baju ormas itu kan ya? Ada ya? Itu, ada itu gitu. Tapi maaf Teh, kejadian itu tuh sebelum lamaran atau sesudah lamaran? Sesudah. Gimana? Iya. Malamnya saya dilamar. Iya kan, malamnya kan nonton lah. Iya, nonton Persib lah. Iya. Nah, pulang. Besoknya dia ke rumah saya. Itu kejadiannya. Waktu hari Senin. Oh, berarti sesudah ya? Siang, berarti siang ya? Jam 9-an. Pagi? Iya, jam 9. Pagi. Tapi waktu di stadion Teh, aman gitu? Nyatanya? Aman. Tapi nggak ada tragedi apa gitu? Kalau itu pas pulangnya ada tragedi sangat yang saya tidak dibayangkan lah gitu. Gimana maksudnya? Saya pulang dari stadion itu, saya ngambil tas. Iya. Ya, saya ngambil tas. Ke parkiran gitu? Ke tempat penitipan. Oh, penitipan barang. Iya. Nah, saya sendiri ngambil gitu. Saya udah ngambil tas itu, saya pulang lagi lah ke rombongan saya gitu kan. Nah, terus gak tahu siapa, ada cowok nyamperin saya, ngajak pulang bareng. Berapa orang? 1 orang. Kondisinya kayaknya lagi pengaruh alkohol. Udah dipengaruhi alkohol. Iya, gitu. Nah gitu. Kata saya teh nggak mau, saya udah ada rombongan, kata saya gitu. Nah, saya udah ngucap gitu, dia berani nyium saya sama pegang payudara saya. Oh, pegang payudara gitu. Oke, kirain tuh nggak diantar sama Agilang gitu? Enggak, Gilang tunggu aja di sini sebentar kok. Saya juga gitu. Ya udah sok, jangan lama-lama gitu. Ya, saya balik lagi ke rombongan saya, Gilang udah nggak ada. Kita pada nyari gitu. Oke. Ya, saya bilang ke teman-teman saya, teman saya bilang ke Gilang bahwa saya dilecehin. Oh, ada pelecehan oleh oknum bobotoh ya? Iya. Karena nggak semua bobotoh kayak gitu kan? Iya. Berarti Teh ketika Teteh tahu dilecehin, ada respon nggak dari Teteh buat ke orang itu? Saya udah nyari itu keluar stadion. Sendiri gitu langsung? Enggak, saya udah dikasih tahu ke Gilang. Saya cari sama anak-anak tuh orang. Oh iya. Ya, tapi nggak ada. Nggak, waktu Teteh kan dicium dulu atau maksudnya dipegang dulu? Dicium dulu. Iya. Terus respon Teteh waktu dicium gimana? Saya marah. Marah, udah kuku lutus lah ya gitu kan? Apa sul, anjing tolol gitu kan? Anjing mana? Naon sih gitu kan? Iya kan, ini cakap Teh, apaan sih ini anjir? Saya juga sok gitu. Lah harga diri saya digini-gini gitu. Saya sempat cari tuh orang sendiri, sempat cari ngeliling itu. Oh berarti hampir dicium dulu. Iya. Kuku lutus, terus si oknum ini gimana? Langsung pegang we gitu. Iya, langsung pegang pergi. Pergi we. Iya. Lari nggak?
Iya. Oh lari gitu. Iya, sama Tapi saya. normal lompat mah. Iya, makanya juga saya. Padahal kan keur mabok ya. Iya. Enggak lah, ini orang kemana pergi. Tapi mana AWW, mana lalaki iya. Ya. Padahal kan di mungkin Stadion Jalak Harupat penerangan nggak sangat terang kan ya. Soalnya kan saya di jaket juga dikepungin juga kan. Kenapa saya tahu itu cewek gitu. Kan? Tapi normal ya sih. Iya, makanya juga. Aduh. Gak nyangka banget gitu. Oh jadi gini gitu. Sempat saya cari tuh orang tapi nggak sendiri ketemu. Gitu habis itu dikejar gitu kan? Iya, tapi nggak ketemu. Nah saya bilang ke teman-teman saya sama Agilang ini, dicarilah semua tapi nggak ada. Itu respon Agilang gimana waktu kan Teteh bilang ke Agilangnya gimana? Ya teman saya yang bilang. Ketika dilecehin. Oh berarti nggak sendiri ya tuh Teteh? Atau kok teman Teteh? Oh cerita dulu ke teman gitu? Iya cerita dulu gitu. Inisial E aja ya. Iya kata aku teh. Orang dipegang di payudara sama dicium. Nah teman-teman saya otomatis langsung berdiri lah semua. Terus kan lagi duduk. Udah sana mana si Gilang nak? Cina, teh kemana? Saya teh. Nah Gilang datang sama si ini diceritain. Terus kita dilecehin gini nih, pada nyari semuanya. Respon Gilang gimana waktu? Marah. Ini salah laki mah. Ya, nah gitu dia. Kita cicelewung nanti di stadion gitu. Berapa waktu mana atau semut aja mana? Ya gitu. Diam nggak rame lah ya. Iya. Akhirnya nggak ketemu. Nggak ketemu. Itu anehnya juga berapa ketemu. Kali sih teh maksudnya? Hanya itu aja atau cuman maksudnya mah pegangnya gitu langsung pergi atau sempat gimana gitu? Berapa kali gitu? Ada pelecehan kayak gitu. Kalau lagi itu kayak penukaran apa sih nih masuk stadion kan sedak-sedak tuh di tangganya. Oh suka ada ya? Iya ada yang apa? Jahil lah. Iya gitu ada yang jahil juga. Iya. Ada yang jahil. Tapi yang paling parahnya itu aja. Yang itu karena kan itu langsung spontan juga ya. Iya. Deh. Sedih teh, maksudnya kaget lah ya. Iya, kaget lah kok kayak gini gitu. Ya jadi pelajaran juga lah ya buat bobotoh yang lainnya juga lah ya. Atas semua yang terjadi ini teh, atas semua yang terjadi ini, gimana teh perasaannya? Sangat hancur. Hancur apa banget. Maksudnya? Gimana gitu? Ya sangat terpukul lah dengan keadaan sekarang kayak gini, pada nyerang ke saya gitu. Iya benar soalnya nyerang ke Teteh. Iya nyerangnya ke saya kan, tapi orang lain belum tahu gimana cerita awalnya. Jadi netizen ini kan langsung menyimpulkan dan beropini gitu. Iya ke saya kan. Kayak yang maaf ya teh ya, tragedi di Alpa. Iya. Kok nyerangnya jadi ke Teteh? Iya makanya gitu kan saya nggak tahu apa-apa. Iya kan tadi kan taunya kan Teteh nggak nggak tahu kan gitu kan. Tahu tuh dari tukang parkir, pedah Teteh nanya kan, kan. Gitu nyerang ke Teteh terus ada mantan suami juga yang tiba-tiba muncul kembali setelah sekian lama hilang entah berantah kan kata Teteh kan gitu. Itu perasaannya hancur apa teh? Ironi sekali gitu kan. Iya udah nggak bisa berkata-kata lagi ini apa gitu cobaan apa sempat sakit gitu. Waktu sakit udah waktu kejadian berita itu saya sempat sakit saya sempat ngedrop sampai dipasang apa oksigen saya punya sempat dirawat ya teh? Enggak di rumah. Oh di rumah beli oksigen gitu? Dari bidan. Oh dari bidan ada. Ya, soalnya udah gimana? Udah berarti udah emang Teteh punya riwayat penyakit apa? Lambung sama sesek. Oh sesek ya asma gitu ya? Iya. Sampai di rumah ya siapa yang merawat teh? Orang tua saya kalau orang tua. Atas semua yang terjadi ini teh ada yang mau disampaikan kepada netizen ataupun keluarga atau mantan suami atau ya siapapun lah semua boleh teh ada yang mau disampaikan? Ya gitu buat kalian yang nggak tahu apa-apa jangan dulu nyalahin saya jangan ngebela sepihak lah kalau nggak tahu apa-apa yang benar ceritanya jangan dulu sepihak sendiri gitu aja. Itu buat netizen, buat yang lain kayak ada buat ke Gilang atau Kang Wawan? Buat Gilang aja, Gilang harus jujur apa yang orang tua saya bilang ke Gilang, jangan ngebohong-bohongin gitu aja. Buat Wawan, jangan ngada-ngada,
jangan ngejelekin orang tua saya lah. Kalau bener itu real, sok bilang aja ke orang tua saya. Jangan ini di sosmed aja gitu. Jangan playing victim gitu Iya, ya. jangan keluar gitu. Kalau emang benar mau beresin. Iya. Kalau mau beresin ya udah sok datang ke orang tua saya. Itu aja. Buat anak kadang kalau misalkan nanti lihat video ini nggak apa-apa teh, kalau misalkan sedih ya keluarin aja mungkin karena kan kelihatannya teteh ya sesedih apa gitu, sekeras maksudnya sekeras apa gitu, pasti kalau nggak semua orang mampu di posisi teteh gitu kan di sini. Apakah buktinya masih ada? Maksudnya kayak bukti Gilang ataupun Wawan gitu. Oh, kalau bukti Gilang, bukti apa nih Gilang? Itu bukti Kang Wawan. Oh, Kang Wawan ada. Nah, kalau misalkan suruh ke rumah ada. Boleh ini? Boleh apa? Di-share semuanya, ke-share semuanya. Oh, boleh. Ya, tapi nanti jangan sekarang. Oh, nanti. Nanti kita share ya. Boleh tapi ya? Iya, boleh. Oke. Udah jangan sedih, gak apa-apa teh, gak apa-apa, santai aja, kita santai aja. Ya biasanya teh semua ini pasti ada hikmahnya ya teh ya, karena mungkin hantaman keras teh terusnya. Iya benar. Sumbing sampai ini berita sampai mungkin tingkat nasional teh. Ini tingkat nasional, bukan hanya pecinta sepak bola aja kan, berawalnya kan teteh dari nonton bola kan, teteh kan sporter lah ya. Iya. Sporter sampai ibu-ibu pun tahu kan ya. Iya, makanya. Ibu-ibu ini kan pasti tahu kan, tiba-tiba tahu kan, berarti kan udah sampai naik ke berita TV nasional juga kan. Ya itu udah nggak kebayang sih, mungkin Api di sini pun nggak tahu kuat, nggak tahu enggak kalau di posisi Teh Tika tersendiri. Tapi Teh Tika sekarang udah mulai lega ya, karena Teh Tika ini pertama ya berarti speak up ya, untuk speak up kepada netizen yang beropini selama ini, yang beropini dari pihak sebelah gitu kan. Karena kan selama ini Kang Wawan ya yang selalu terlihat berbicara gitu bahwa yuk sebenarnya masih resmi gitu, yuk surat tanda nikahnya. Kan biasanya buku nikah mah warna kecil kan. Kalau nikah secara resmi gitu kan. Kalau siri mah ya paling surat gitu kan. Tapi kan secara balik lagi kan, secara agama kan kalau udah nyuruh pulang ataupun kata aja kayak gesan lah, orang mau geus gimana eta geus talak kan. Geus talak gitu. Ditambah harus pulang itu kan geus talak 3 berarti talak hiji talak. Berarti status teteh ayeuna teh janda ya. Tapi dah dapatlah ya hikmahnya ya. Kasihan juga ke anak ya. Anak berarti umur berapa tahun teh? 2 tahun teh bulan 11. 2 tahun bulan 11. Oh, November ya. November. 2 tahun. Masih kecil banget, masih imut mun meujeun nama keur meujeun-meujeunna lah nya. Sekarang ibunya harus mengalami seperti ini. Kalau anaknya udah gede mungkin sedih ya. Tapi itu juga suka rewel lihat saya ngeluh apa gimana. Kan ya mungkin batin. Kemarin sakit kan sih. Oh. Anaknya juga sampai sakit. Ibunya sakit, anaknya sakit. Sekuat itu ya batin seorang ibu dan seorang sampai rewel gitu. Jadi ikut rewelnya mun indung narungsing ya. Jadi sama orang lain tuh nggak mau, pengennya sama. Tapi suka nanyain nggak ayah atau kan biasanya umur 2 tahun udah mulai ini ya. Tapi kalau suatu saat nanti anak udah gede gitu, lihat pernah kayak gini gimana? Gak tahu. Tapi kalau misalkan anak ikut sama Teh Tika ya. Terus nanyain ayahnya gitu. Ya, kalau itu ya saya kasih tahu gitu ayahnya. Tapi kalau ketemu mah ya nanti aja weh. Berarti selama ini tuh apa yang dibilang sama Kang Wawan di sosial media itu bohong ya? Bohong ya?
bohong ya, berarti hanya pembelaan diri Pembelaan buat diri kamu ya. buat ya Berarti keluarganya. selama ini tuh emang gak nyari Teh Tika kan? Gak ada. Gak nyari Teh Tika kan? Gak ada. Terus respon Teh Tika waktu tiba-tiba muncul gitu. Iya, enggak nah. Ayang kumaha gitu Iya, maksudnya. bingung gitu apa maksudnya gitu. Belakang-belakang kemana ini orang? Sekarang udah gini dia ngehujat keluarga saya sama saya gitu, keluarganya gitu. Waktu kemarin kemana ini orang? Apa mau gimana sih? Gitu. Hayangna kumaha gitu ya. Iya gitu. Seolah-olah datang seperti superhero Iya, gitu kan. gitu apa mau Kayak pengen puas gitu, apa memanfaatkan gimana. keadaan Iya, mungkin gitu nah, ya. gitu. Popularitas yang ada gitu tiba-tiba muncul. Nah, gitu. Kesel ya. Namun ayah kumaha teh jelema ngomong naon teh. Naon sih gitu. Ya, apa gitu maksudnya. Ya kalau benar-benar gitu sok datengin aja orang tua saya gitu. Ini mah nggak ada sama sekali. Nggak ada itikat baik ya. Iya, gitu. Nggak ada itikat baik. Mau di mana saya sama anak saya mau tidur di kolong jembatan juga nggak ada pernah nanya. Nggak ada peduli gitu Iya. rasa peduli. Oke, Teh Tika, terima kasih banyak Ya, atas sama-sama. Informasinya. Mudah-mudahan Teh Tika jauh lebih baik lagi, anaknya makin sehat dan salam untuk keluarga ya. Amin. Bos, ya kali ini sekian dari podcast Apidong ya bersama Teh Tika ya. Kita akan bertemu lagi di podcast selanjutnya ya. Kalau bisa gitu tipe apa? Well. Wan, ayo Wan masih ke rumah aku pamajikan ketika ya anak mereka. Nah, selama 5 bulan kemana biaya harus kuat jajanan sama sekali boro-boro ingat kan jadi anak pamajikan diantep tujuan ngeningan areana setika geus keur kieu ngangku pamajikan sing sadar atuh euy hidup teh